Mari kita berdoa, saudara mendoakan saya. Bapa di surga, terima kasih Engkau boleh bawa kami hadir. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang boleh menyampaikan, tolong kami yang boleh mendengar. Penuhi urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami juga boleh berkonsentrasi, agar kami juga boleh terinspirasi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri boleh berbicara kepada kami apa yang boleh menjadi bagian yang kami harus lakukan sebagai anak-anak yang Tuhan sudah selamatkan. Dalam Yesus kami boleh memohon dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita buka bersama dari surat Yudas nomor 2 terakhir dari belakang. Surat Yudas kita akan membaca dari ayat 1 dan 2. Surat Yudas hanya ada satu pasal, kita akan membaca ayat pertama dan kedua. Saudara sudah dapat? Mari kita baca bersama, saudara. 2, 3. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Bila kita boleh berbahagia, kita boleh membaca firman Tuhan, dan di dalam pertolongan Roh Kudus kita mau hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki melaluinya. Surat Yudas hanya ada satu pasal kembali, saudara, tidak banyak. Kalau saudara lihat, hanya dibagi di dalam 25 ayat. Kalau saudara baca langsung begitu mungkin 10-15 menit habis. Tetapi kalau saudara mau membaca sambil merenungkan, saudara bisa habis berhari-hari. Karena di dalam surat Yudas ini terkandung sesuatu yang begitu indah dan luar biasa bagi orang percaya. Dan di awal daripada surat Yudas ini, Yudas yang menulis surat ini mengatakan bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus. Dia adalah saudara Yakobus. Yudas adalah hamba Yesus Kristus. Dia tahu setelah dirinya diselamatkan, dia tahu setelah dia akhirnya melihat bahwa Yesus itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia, dia memberikan dirinya untuk diselamatkan di dalam anugerah Yesus. Dan dia katakan, dia adalah saudara dari Yakobus. Dan di dalam Alkitab, saudara, di dalam Perjanjian Baru, Yudas saudara Yakobus, di situ yang kita dapati adalah kemungkinan salah satu daripada saudara Yesus, half brother. Tapi yang lebih indah daripada itu, di dalam suratnya Yudas ini berkata, saudara, Yudas berkata, surat ini ditujukan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Secara langsung, surat ini berbicara kepada saya. Karena apa? Saya adalah orang yang terpanggil. Saya adalah orang yang terpanggil. Panggilan Allah yang utama ialah agar semua manusia percaya. Agar manusia percaya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat keempat, saudara, saya akan bacakan bagi saudara. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 3 dan keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Semua orang, saudara. Bukan hanya orang California. Semua orang diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Dan kembali di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kita sudah membaca bagaimana bahwa kebenaran itu sendiri ada di dalam Allah, dan kebenaran itu sendiri sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan setelah saya dan saudara, demikian juga manusia lain yang sudah menerima panggilan Allah untuk diselamatkan, yang disebut kemudian kita adalah orang yang terpanggil. Ternyata kita diselamatkan bukan hanya untuk diselamatkan, ya sudah. Saya sudah diselamatkan, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya punya jaminan untuk masuk surga. Ya, saya bisa tetap berbuat dosa, apa yang disebut dosa oleh Alkitab. Ya. Saya tetap masih bisa melakukan apa yang saya mau lakukan sesuai dengan keinginan saya. Bahkan saya bisa berbicara di atas mimbar sesuai dengan keinginan daging saya. Apakah demikian, saudara? Apakah demikian? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata setelah saya dan saudara menerima panggilan Allah untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kita juga mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Dan kembali, itu sudah disuratkan di dalam Alkitab. Bagi kita yang sudah percaya, sudah disediakan bagi mereka yang belum percaya. Kembali, boleh membuka, boleh membaca, boleh menginvestigasi. Terbuka, saudara. Terbuka. Terbuka. Sehingga kembali, saudara, indah sebetulnya saya dan saudara saat ini adalah menjadi bagian orang-orang yang terpanggil. Bukan hanya surat itu sampai berhenti pada 2000 tahun yang lalu, tetapi saya adalah bagian dari pekerjaan Allah di dalam Roh Kudus-Nya yang terus, kalau tadi kita membaca di bagian awal sebagai petunjuk hidup baru. Sebelum Tuhan Yesus terangkat, Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu membawa berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang percaya, mereka diajar, dididik di dalam Alkitab untuk mengenal siapa Yesus, untuk mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang sebagai gembala yang baik, Dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Dunia ini belum sampai kepada kesudahannya, saudara. Dunia ini belum sampai kepada kesudahannya. Apakah saudara sudah berhenti? Oh, sudah sampai pada kesudahannya. Tidak perlu lagi, saudara. Apakah demikian? Kata gembala yang baik, Dia berjanji akan menyertai bagi mereka yang mau mengemban tugas mulia ini, menyertai sampai pada kesudahannya. Sampai kesudahannya. Tidakkah itu indah? Setelah saya dan saudara dipanggil di dalam keselamatan Allah, ternyata panggilan itu tidak sampai di situ saja. Di dalam panggilan Allah, sebetulnya kita dipisahkan oleh dunia ini. Kita tidak sama lagi seperti manusia-manusia yang ada di dunia ini yang belum menerima Yesus. Dari mana saya tahu? Dari mana saudara tahu? Dari Alkitab kembali, saudara. Kita sudah membaca dari surat Yohanes. Kalau masih ingat, jangan menjadi seperti dunia, jangan mencintai dunia. Karena kita bukan lagi menjadi bagian daripada dunia, saudara. Kita sudah dipisahkan dari dunia meskipun kita masih berada di dalam dunia. Saya harap ini bukan hanya menjadi khotbah saya. Saya tidak berharap ini hanya menjadi khotbah saya. Dan jika saudara ini firman iman dan berasal dari Alkitab, saudara mengamini, saya harus hidup di dalamnya, saudara harus hidup di dalamnya. Kecuali kalau saudara tidak mengamini ini daripada Alkitab, ya saudara mungkin tidak akan hidup di dalamnya. Saya bergumul untuk hidup di dalamnya, ya. Siapa yang tidak bergumul? Tetapi inilah indahnya Alkitab, saudara. Saya diajar, saudara diajar. Ternyata jika saudara sudah dipanggil di dalam Allah untuk diselamatkan melalui Yesus Kristus, tidak sampai di situ saja. Ternyata saudara dipisahkan daripada dunia ini.
Saudara dipisahkan dari dunia ini, saudara. Saudara masih pakai baju yang sama, ya. Saudara masih tinggal di tempat yang sama mungkin, masih bekerja di tempat yang sama. Tetapi hakiki saudara sudah bukan milik saudara lagi. Dulunya saudara adalah hamba dosa, sekarang hamba kebenaran, hamba Kristus. Kristus sudah membayar lunas jemaatnya. Itulah kita, itulah mereka semua yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saudara dan mereka adalah orang-orang yang terpanggil. Mereka adalah orang-orang bersama kita yang sudah dipisahkan, sehingga hidup kita bukan lagi seperti manusia dunia yang tidak berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga adakah saudara hidup seperti manusia lain? Itu bukan pengajaran Alkitab. Itu bukan pengajaran Alkitab. Saudara masih bergumul, biarlah ini mengembalikan iman saudara untuk kembali. Di mana tempat saya, di mana tempat saudara sebagai orang yang sudah terpanggil, menerima panggilan itu untuk diselamatkan, saudara. Ternyata setelah saya dan saudara diselamatkan, kita dikasihi untuk dikuduskan. Kita dikasihi untuk dikuduskan, saudara. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan manusia tidak akan melihat kerajaan Allah. Bukan walala. Bukan, saudara, kok menakutkan? Bukan. Itu pada hakiki pengajaran Alkitab. Karena saudara dan saya dan mereka yang sudah menerima panggilan Allah untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, kita tidak menjadi sama lagi dengan dunia meskipun masih berada di dalam dunia. Kita sudah dipisahkan untuk terus dikuduskan. Untuk terus dikuduskan. Untuk terus dikuduskan, saudara. Sehingga kembali dari sini, cek rechecknya kepada diri saya dan kepada diri saudara. Tidak tahu berapa tahun saudara menjadi orang Kristen. Saya sudah cukup lama kalau saya mau katakan. Mungkin saya menyadari bahwa Yesus mengasihi saya itu waktu SMP. Gak tahu saudara dengan saudara. Bahkan saya sudah berbicara di mimbar cukup lama. Apakah saudara dan saya yang telah memberikan dirinya di dalam panggilan Allah untuk diselamatkan, merasakan ternyata saudara itu dipisahkan tidak sama seperti dunia? Bahkan saudara sebetulnya dikuduskan di dalam Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara merasakan itu? Saudara mengalami tidak itu, saudara? Ya, mengalami tidak? Atau saudara sendiri bahkan melihat saya sama aja. Setelah Yusika ada di mimbar dari tahun ke tahun juga sama. Pikirannya juga jorok, tetap jorok. Hatinya jorok, tetap jorok. Mulutnya jorok, tetap jorok. Saya hanya mengetahui Alkitab. Saya tidak mengimani Alkitab. Ya. Saya hanya mengetahui Alkitab. Saya tidak mengimani Alkitab bahwa Alkitab di dalam kuasa kerja Roh Kudus sanggup merubah saya, sanggup menolong kelemahan saya. Jangan rubah diri saudara sendiri. Saya tidak sanggup merubah diri saya sendiri, saudara. Tidak sanggup saya. Paulus berkata, dengan kekuatan sendiri dia tahu apa itu yang baik. Dengan kekuatan sendiri dia tidak sanggup. Tidak sanggup, saudara. Saudara merasa lebih kuat, lebih hebat dari Paulus. Paulus perlu roh yang dia biarkan untuk menuntun, untuk merubah, untuk berbicara, untuk mengkuatkan, untuk meluruskan. Sehingga dari situ, saudara, jikalau saudara belum pernah mengalami atau mengalami tersendat-sendat, ya, jangan berusaha untuk menguduskan diri saudara sendiri. Jangan berusaha untuk berbuat baik dengan kekuatan saudara sendiri.
Tapi melalui pembacaan Alkitab, melalui doa saudara, melalui persekutuan saudara, firman Tuhan berbicara. Allah menginspirasi saudara, sambut inspirasi itu. Jangan keraskan hati saudara. Seolah-olah Allah tidak sanggup merubah saudara. Kalau saudara tidak bisa menunjukkan bahwa Allah sanggup merubah saudara, apa yang akan kita tunjukkan kepada dunia yang masih terhilang, saudara? Apa yang akan kita saksikan kepada mereka? Apa yang akan kita beritakan, saudara? Lawang Allahmu aja tidak sanggup merubah kelakuanmu. Betul tidak, saudara? Sehingga kembali ternyata setelah saya dan saudara yang terpanggil untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dikasihi untuk dikuduskan. Bahkan bukan itu saja, kita dipelihara untuk Yesus Kristus. Kita dipelihara untuk Yesus Kristus, saudara. Mereka orang percaya di seluruh dunia sama dengan saudara yang ada di Redlands ini, dipelihara untuk siapa? Menurut Alkitab yang kita baca, untuk Yesus Kristus. Untuk Yesus Kristus. Jadi arahnya kemana hidup saudara? Jadi arahnya kemana setiap gereja-gereja Tuhan Yesus Kristus? Arahnya ya untuk Yesus Kristus. Itu simpelnya, betul tidak saudara? Simpelnya. Detailnya bisa lain. Ada yang begini caranya, apa yang dikerjakan. Tetapi simpelnya secara totalitas, nama Yesus Kristus itu akan menguasai pekerjaan gereja Yesus Kristus. Stempel Yesus Kristus akan terlihat, saudara. Akan terlihat. Kalau stempel Yesus Kristus tidak terlihat di dalam pelayanan gereja Yesus Kristus, perlu direnungkan kembali. Ini kemana ini gereja ini? Ini kemana ini jemaat ini? Ini kemana pelayanan-pelayanan ini? Stempelnya kok bukan stempel Yesus Kristus. Dari secara individu, keluarga, dalam kelompok lebih besar lagi, kita dipelihara untuk Yesus Kristus, saudara. Tidakkah itu sangat mengarahkan saya? Tidakkah itu sangat mengarahkan saudara? Tidakkah itu sangat mengarahkan gereja-gereja yang menyebut dirinya gereja Kristen? Ya, seharusnya itu begitu mengarahkan kemana? Arah dan langkah dan tujuan gereja-gereja yang menyebut dirinya gereja Kristen. Dipelihara untuk Yesus Kristus. Sehingga kalau saudara melihat yang seolah-olah janggal, apakah ini untuk Yesus Kristus? Di dalam nama Yesus Kristus yang dibesarkan atau tidak? Atau tidak? Atau tidak? Dan jikalau kita dipelihara untuk Yesus Kristus, Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah yang melayani. Kekhawatiran masih ada, saudara. Saya masih khawatir juga. Siapa yang tidak memiliki kekhawatiran? Tetapi dari situlah saya dan saudara diberikan kesempatan untuk mengeksersis iman kita di dalam kebenaran Alkitab. Di dalam kebenaran Alkitab. Bukan di dalam perasaan. Kembali. Tidak semua perasaan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jikalau perasaan kita tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, mana saudara pilih? Perasaan saya, perasaan saudara, atau Alkitab yang harus kita ikuti? Tentunya Alkitab, saudara. Tapi seringkali perasaan kita yang tidak sesuai dengan Alkitab itu kita paksakan, dan disitulah terjadi konflik kehidupan. Konflik kehidupan. Sehingga kembali, jikalau hidup saya secara pribadi sudah menerima panggilan keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah dikuduskan, dipisahkan, dan terus dikuduskan. Sampai saya muka dengan muka akan ketemu dengan Juru Selamat yang sudah mati mengasihi saya. Demikian juga saudara. Proses pengudusan ini terus, saudara. Dan biarlah saudara sebetulnya mengalami secara pribadi bahwa hidup saudara dari hari, dari minggu, dari bulan, dari tahun merasakan
perbedaan, perubahan. Bahkan orang di sekitar saudara, baik yang begitu mengenal saudara sampai yang tidak mengenal saudara, yang melihat saudara secara rutin, akan melihat pertumbuhan itu, akan melihat perubahan itu. Kalau tidak, ya celakalah. Kita hanya mengetahui Alkitab, tetapi kita tidak mau menerima dan mengimani kebenaran Alkitab untuk merubah, untuk mendidik saya, untuk mengarahkan saya, untuk menjadikan saya seperti yang Allah kehendaki di dalam firman-Nya. Sehingga kembali saudara, jikalau saudara saat ini sudah menerima panggilan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda sudah dipisahkan dari dunia. Itu bukan kata-kata yang besar. Itu adalah yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara tidak lagi menjadi satu bagian dengan dunia ini. Saudara masih berada di dalam dunia. Saudara masih bergumul. Saudara masih terpleset. Saudara masih memiliki banyak kelemahan. Tetapi di dalam proses yang disebut sanktifikasi itu, Allah di dalam anugerah-Nya sudah memberikan Roh Kudus-Nya sebagai roh penghibur, sebagai roh penolong, sebagai roh pembersih. Apa yang kita perlukan untuk bisa dipakai lebih efektif setelah kita dipanggil dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Semua disediakan oleh Bapa, saudara. Kenapa hidup saudara akhirnya tidak merasa efektif? Kembali, cek recheck. Cek recheck, salahnya di mana? Cek recheck. Sehingga janganlah saya dan saudara hanya mengetahui Alkitab, tetapi melalui Alkitab itu akan mendidik saya, akan mengajar saya, akan menguatkan saya, akan meluruskan saya, akan memberikan segala sesuatu bagi saya yang sudah diselamatkan, bagi saya yang sudah dipisahkan, dan bagi saya yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Sama juga dengan saudara, bukan hanya saya. Jika kalian sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bagian yang Allah berikan bagi saudara. Amin, saudara. Biar saudara saat ini lebih mengalami di hari-hari ke depan, lebih mengalami pengalaman secara pribadi. Setelah saudara menerima panggilan Yesus, saudara dikuduskan, saudara dipisahkan, dan saudara terus diperbaharui di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus-Nya, saudara. Dan di ayat kedua akhirnya, Yudas berkata, rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melampaui kamu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, mercy, peace, and love be multiplied to you. Mercy, peace, and love. Itu melimpah. Biarlah itu semua melimpah di dalam kehidupan orang yang sudah terpanggil, di dalam orang yang sudah dikuduskan, di dalam orang yang sudah dipelihara untuk Yesus Kristus. Biarlah rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpah. Itu yang kita terima dari Allah, saudara. Dan itu yang terus masih kita terima sampai saat ini. Dan biarlah ini yang sudah kita terima, orang lain di sekitar kita juga boleh merasakan pantulan apa yang sudah kita terima dari Allah. Apakah saudara merciful? Apakah saudara peaceful? Apakah saudara loving? Ini semua sudah kita terima di dalam satu bagian yang diberikan Allah kepada kita yang sudah terpanggil. Adakah saudara sendiri sebetulnya secara pribadi mengalami hal ini terus melimpah, melimpah, dan melimpah, saudara? Alkitab mengatakan biarlah itu semua semakin melimpah, terus bertambah, saudara. Atau tambah kita tua menjadi orang percaya, tambah kita tua menjadi orang Kristen, tambah non-merciful, ya. Tambah non-peaceful, tambah non-love, lovingable, loving kindness dan sebagainya. Justru tambah lama kita jadi orang Kristen, justru tambah menunjukkan hal-hal yang menjauhkan dari hal itu. Itu tidak benar. Cek rechecknya semakin saya dan saudara mengimani bahwa
Alkitab ini benar, saya akan semakin merciful, saudara akan semakin merciful. Kita akan memiliki damai yang lebih setelah kita diperdamaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga saudara akhirnya akan dipakai untuk menjadi juru damai. Tuhan Yesus berkata di dalam khotbah di bukit, be peacemaker. Apakah saudara peacemaker atau enemy maker? Tanya diri saudara sendiri. Selama ini saudara jadi orang Kristen peacemaker atau enemy maker? Kalau saudara selama ini menjadi enemy maker, saudara diingatkan, itu bukan bagian yang diberikan Allah bagi saudara. Dan sebetulnya saudara, peace, kedamaian itu diberikan oleh Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan di tempat lain saudara mencari. Bukan kepada Buddha saudara mencari. Bukan kepada yang lain saudara naik gunung tinggi-tinggi mencari peace. Bukan. Di dalam Yesus ini sebetulnya saudara sudah diberikan peace. Ya, saudara. Peace yang sejati itu adalah di dalam Yesus. Seringkali jika saudara sebagai orang Kristen justru melihat itu orang lain justru memiliki peace, ya jangan salahin orang lain. Ya, jangan salahin orang lain. Saudara sudah didamaikan karena dosa saudara. Itu musuh utama dengan Allah. Tanpa pendamaian dosa di dalam Tuhan Yesus, orang sebut sepis apapun, orang itu masih tidak peace. Orang itu masih bermusuhan dengan Allah. Dan setelah kita didamaikan di dalam Yesus Kristus, disitulah sebetulnya dunia itu menemukan orang-orang yang penuh dengan damai itu di dalam pribadi Kristen. Di dalam pribadi Kristen. Itulah saudara, bagian saya, bagian saudara, bagian orang Kristen di seluruh dunia. Peace itu adalah bagian yang sudah diberikan kepada kita. Biarlah itu saudara alamin dan mereka alamin dan saya alamin di dalam pertumbuhan, di dalam kematangan iman kita. Jangan salahin orang Kristen. Jangan salahin yang lain, salahin diri saudara sendiri. Kenapa? Jikalau Alkitab sendiri mengajarkan bahwa damai yang sebenarnya itu ada di dalam Yesus Kristus, yang nanti sebentar lagi kita peringati kematiannya untuk memberikan pendamaian bagi dosa seluruh dunia, bukan seluruh California. Yang sebentar lagi kita juga rayakan kebangkitannya, yang akan memberikan kemenangan untuk kita terus bangkit, saudara. Dan biarlah kasih itu pada akhirnya juga melimpah. Kasih melimpah, saudara. Kembali saya katakan lagi, saya bisa berada di dalam Christian ministry tanpa kasih. Masih ingat saudara ya? Saya bisa menjadi bapak di dalam keluarga tanpa kasih. Betul saudara? Saya bisa menjadi suami daripada istri saya tanpa kasih. Bagaimana saya mengetahui bahwa saya menjadi bapak bagi anak-anak saya di dalam kasih? Bagaimana saya mengerti saya menjadi suami bagi istri saya di dalam kasih? Bahkan saya menjadi hamba Tuhan di dalam kasih. Alkitab panduannya. Apakah saya diisi oleh karakter-karakter yang Alkitab berikan atau tidak? Itu panduannya. Apakah yang memotivasi melakukan apa yang saya lakukan? Ya kembali, firman Tuhan mengatakan contoh itu begitu luar biasa saudara, yang saya katakan beberapa kali. Seseorang yang memberikan semua hartanya, ya, kemudian memberikan dirinya untuk mati menggantikan orang lain, tapi dikatakan oleh Alkitab jikalau orang itu melakukan tanpa kasih, apakah bisa? Mungkin bisa. Diberikan contoh, ternyata perbuatan itu tidak berguna. Ya.
Sehingga saya bisa berbicara di depan mimbar ini tanpa kasih. Saya bisa pulang ke rumah menjadi bapak tanpa kasih. Saya bisa pulang ke rumah menjadi suami daripada istri saya tanpa kasih. Jikalau saya itu adalah orang Kristen, sia-sialah apa yang saya lakukan. Sia-sialah yang saudara lakukan. Sehingga setelah saya mengalami mercy dari Allah sendiri dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saya diperdamaikan dan saya telah mengalami kasih itu sendiri, dikatakan agar kita melimpah akan hal itu, sehingga dengan demikian orang di sekitar kita juga bisa melihat, bukan hanya melihat, merasakan bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus, sehingga kita akan siap menyambut Prapaskah, menyambut kematian Yesus bagi kita, menyambut kebangkitan Yesus. Bahkan kita diberikan keyakinan untuk membawa berita ini keluar, saudara. Ternyata di luar sana itu orang-orang masih mencari gereja, saudara. Ya, orang masih mencari gereja. Orang masih mencari gereja. Apakah saudara memiliki satu confidence? Kalau ketemu orang yang mencari gereja, datang. Atau saudara tidak mempunyai confidence? Lebih-lebih di zaman seperti saat ini, di mana pekerjaan itu tidak stabil lagi, orang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pindah ke tempat lain, cari gereja. Saya ketemu orang yang mencari gereja, bukan di daerah sini. Waktu saya mengikuti Church Planter Conference, dia tanya, ini jalannya di mana? Saya nggak tahu. Dia dari Texas. Terus saya katakan, kenapa kamu sampai di sini? Oh, ada yang kasih tahu di sini ada gereja, saudara. Ada gereja. Maukah saudara dipakai? Bukan mau lagi sebetulnya pertanyaannya. Saudara itu dipelihara untuk Yesus Kristus, ya. Bukannya maukah lagi pertanyaan itu, saudara, sebetulnya. Saudara dipelihara memang untuk Yesus Kristus. Biarlah itu saudara yang bangkitkan, bukannya mau lagi. Disitulah saudara dipanggil, ya. Sehingga bagaimana saudara boleh terbangkitkan? Kita hidup secara pribadi, kita hidup secara keluarga, kita hidup secara gerejawi, kita hidup secara individu Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik.